Hai, jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai tim nasional Indonesia. Simak berita selengkapnya berikut ini. Pelatih Ekuador U17 Diego Martinez mengaku terkesan dengan dua pemain timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 semalam. Dua pemain yang dimaksud adalah bek sayap Welber Jardim dan Jida Bindi yang bermain di posisi gelandang. Martinez bahkan dengan terbuka mengakui bahwasannya skuad Garuda Asia memiliki komposisi pemain yang bagus. Gol Indonesia di laga ini pun tak lain karena kualitas para pemain. Selain itu juga memuji bagaimana timnas Indonesia bertahan sangat efektif di kotak penalti, sehingga membuat Ekuador kesulitan untuk mencetak gol. Media Malaysia bahkan bola sebut timnas Indonesia U17 tunjukkan aksi kelas dunia, yakni saat menahan imbang Ekuador U17 di laga pembuka. Bahkan bola takjub skuad Garuda bisa membuat negara Amerika Selatan itu gagal menang. Bahkan bisa lebih dulu membuka keunggulan lewat tendangan rekan kakak. Aksi gemilang Ikram Al-Ghifari pun di bawah mistar gawang membuat timnas Indonesia U17 terhindar dari kekalahan. Tampil di depan ribuan suporternya sendiri, skuad Garuda Asia bermain 103 menit. Setelah wasit menambah 13 menit babak extra time di babak kedua. Sempat ditekan hingga jual beli serangan pun terjadi di laga semalam. Namun demikian, fisik para pemain Garuda pun ikut menjadi sorotan. Garuda sempat unggul dulu namun disusul 6 menit kemudian oleh Ekuador, di mana La Rojita sempat ingin menggandakan kedudukan di penghujung babak pertama. Namun gol tersebut dianulir setelah wasit berkonsultasi dengan video asisten referee atau VAR. Skor imbang 1-1 pun tetap bertahan hingga babak pertama berakhir. Koreografi dan aksi dari dua kelompok supporter timnas Indonesia U17 La Grande Indonesia serta Ultras Garuda membuka partai kontra timnas Ekuador U17 di Piala Dunia U17 2023 dengan memenuhi Tribun Selatan. Sementara di Tribun Utara Stadion GBT, La Grande Indonesia membentangkan koreografi bertuliskan La Grande Indonesia dan memasang spanduk "Bertarunglah demi mimpi". Yo ayo ayo Indonesia, ku ingin kita harus menang. Bunyi nyanyian dari Ultras Garuda pun mengiringi pertandingan. Bahkan sayup-sayup sholawat Nabi pun ikut menggema di Stadion GBT Surabaya. Sementara itu setelah pertandingan, supporter timnas Indonesia mendorong aksi terpuji dengan menjaga kebersihan selama Piala Dunia U17. Sebelum menyaksikan langsung pertandingan di Stadion GBT Surabaya, Presiden FIFA sempat mendapatkan penghargaan Bintang Jasa Pratama dari Presiden kita. Menanggapi ini, Infantino menganggap ini menjadi hal yang luar biasa. Ia pun mengucapkan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam. Sebagai orang nomor 1 di FIFA, ia kerap mendapatkan penghargaan dari negara-negara lain. Namun Gianni Infantino merasa penghargaan dari pemerintah Indonesia terasa lebih spesial. Saya dipenuhi emosi luar biasa saat menerima kehormatan dan penghargaan dari Presiden Joko Widodo. Terima kasih Bapak Presiden, ucap Presiden FIFA Gianni Infantino. Kantor FIFA di Jakarta diresmikan oleh Ketum PSSI Erick Thohir dan Presiden FIFA Gianni Infantino. Dalam hal ini, FIFA melihat Indonesia memiliki peran dan amat berpotensi untuk membuat sepak bola menjangkau area global. Berkantornya FIFA di Indonesia pun juga untuk memantau bergulirnya Piala Dunia U17 2023 hingga transformasi sepak bola di tanah air. Prosesi peresmian ini pun dihadiri pula oleh Presiden RI Joko Widodo dan pelatih timnas Indonesia Sintayong. Kehadiran Sintayong di sekitar elit dunia ini juga terpantau hingga di Stadion GBT, di mana ia terlihat ikut memantau jalannya pertandingan antara timnas Indonesia U17 dan timnas Ekuador U17. Dapat juga asistennya seperti Nova Arianto.
Irak mengumumkan 25 pemain untuk FIFA Matchday November 2023 melawan timnas Indonesia dan Vietnam. Menariknya dari 25 nama yang dipanggil tidak ada nama ex-Manchester United, Zidane Iqbal. Pemain yang bermain di FC Utrecht itu senasib dengan gelandang timnas Indonesia yang juga absen, yakni Ivar Jenner karena cedera. Meski kehilangan Zidane Iqbal, Irak tidak akan kehilangan kekuatan utama karena mereka tetap mengandalkan banyak pemain abroad. Sementara itu, satu pemain yang perlu diwaspadai oleh timnas Indonesia adalah Ali Jazim, winger berusia 19 tahun yang membela Al-Qwa Al-Jawiyah. Sebab sang pemain kini masuk di jajaran top skor sementara Liga Champions Asia dengan koleksi 4 buah gol. Timnas Thailand baru saja mengambil keputusan mengejutkan terkait personel menjelang tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menyusul skuad gajah perang yang disebutkan masuk ke dalam grup neraka yang berisi tim-tim tangguh. Menjelang bergulirnya turnamen tersebut, pelatih timnas Thailand Mano Polking pun mengumumkan daftar 26 pemain pilihannya. Dalam daftar ini terdapat nama-nama pemain veteran seperti Terasil Dangda, Janatip Songkrasin, Teraton Bunmatan, Tristando, dan Sarah Yoyen. Menariknya baru-baru ini timnas Thailand juga mengambil keputusan baru terkait personel tim. Secara khusus, manajer timnas Thailand Madam Pang tiba-tiba memilih 2 kapten untuk memimpin tim kuil emas di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Di mana gelandang Janatip Songkrasin dan bek Teraton Bunmatan akan bergantian mengenakan ban kapten untuk timnas Thailand. Aksi pelatih timnas Indonesia U17 Bima Sakti pada laga grup A melawan Ekuador mengingatkan kepada pelatih Sintayong. Sebab Bima Sakti terus berdiri di pinggir lapangan, memberikan instruksi kepada anak-anak asuhnya. Sesekali dia pun memarahi anak-anaknya karena melakukan kesalahan yang berakibat membahayakan gawang timnas Indonesia U17. Bima Sakti juga kerap memberikan gestur memberikan semangat kepada pemain ketika mendapatkan tekanan dari para lawannya. Dan ketika Indonesia mencetak gol melalui Arkan Kakak pada menit kedua, Bima Sakti langsung bersujud syukur ditemani staf yang lain, khas pelatih-pelatih Indonesia. Sebuah aksi tersebut pun sangat mirip dengan apa yang sering diperlihatkan oleh Sintayong ketika mendampingi timnas Indonesia, yang kerap menampilkan gestur menegur pemain jika taktik direncanakannya tak berjalan sesuai keinginan. Sebanyak 4 pertandingan di fase grup Piala Dunia U17 2023 telah dilangsungkan pada hari pertama, Jumat 10 November. Di antaranya adalah duel Timnas Mali U17 versus Uzbekistan, Timnas Maroko versus Panama, Timnas Indonesia versus Ekuador, dan Timnas Spanyol versus Kanada. Dan sementara ini di hari pertama babak grup Piala Dunia U17 mengantarkan bomber Timnas Indonesia U17 Arkan Kakak untuk bersanding dengan wonderkid Barcelona Marquinhos dalam daftar pencetak gol sementara turnamen sepak bola kelompok umur 17 tahun tersebut. Seperti yang diketahui, Amar Brikik tidak masuk starting 11 Timnas Indonesia U17 tatkala menahan seri Ekuador U17. Bima Sakti lebih memilih Rizar Subakja, Hanif Ramadan dan Nabil Ashura, Toji Souter dan Zidan Ar-Rashid untuk bertukar tempat dengan personel lain. Padahal Amar Brikik telah melakukan pemanasan di babak kedua. Dari gerak-geriknya, sang pemain asal TSG Hoffenheim U17 dari Jerman itu menunjukkan kesiapan untuk bermain. Namun rupanya Bima Sakti memiliki penilaian lain. Arsitek berumur 47 tahun tersebut melihat Amar Brikik belum cukup fit untuk berlaga karena sempat mengalami diare selama 2 hari. Lebih dari itu, Bima Sakti menganggap Amar Brikik masih membutuhkan adaptasi, terutama terkait makanan. Sebab gelandang keturunan Kebumen, Jawa Tengah ini belum terbiasa dengan keadaan di Indonesia. Semoga di laga kedua nanti, Amar sudah dalam keadaan fit 100%, sehingga bisa membela Panji Merah Putih. Timnas Indonesia U17 mengawali langkahnya di Piala Dunia U17 2023 dengan mengantongi 1 poin usai bermain imbang dengan Ekuador. Dalam hal ini, Kapten Timnas Indonesia Iqbal Kwijangge pun mengatakan laga timnya melawan Ekuador cukup melelahkan. Namun hal itu bukan karena ketatnya laga saja, tetapi pola komunikasi yang kurang efektif antar pemain. Di mana pemain berusia 17 tahun ini mengatakan ke depan pola komunikasi antar pemain harus lebih efektif lagi agar tidak membuang-buang energi. Sebab energi sekecil apapun cukup berharga saat laga berjalan ketat.